Kejadian ini terjadi ketika aku masih kuliah dan terpaksa tinggal bersama budeku yang tinggal di kota Malang. Sebut saja namaku Joko, asal Klaten, Jawa Tengah. Aku dikuliahkan orang tuaku di universitas ternama di kota Malang. Katanya biar kelak menjadi orang yang berguna. Aku terpaksa menuruti keinginan orang tuaku untuk tinggal bersama budeku di Malang. Sebenarnya aku sendiri tidak ingin kuliah, inginnya sih langsung kerja saja. Tapi aku juga tidak ingin mengecewakan harapan kedua orang tuaku padaku. Singkat cerita, pagi-pagi sekali aku berangkat ke rumah budeku dengan diantar orang tuaku. Jujur sebenarnya aku belum begitu kenal sama budeku itu. Namanya Bude Ipal. Seingatku waktu aku masih kecil dulu pernah sekali diajak orang tuaku ke rumahnya. Tapi aku sudah lupa dan sudah tak ingat lagi wajahnya. Sesampainya di sana, orang tuaku berhenti di depan rumah yang sangat besar dan mewah. Terlihat 3 mobil terparkir di garasi depan rumahnya. Wah, ternyata Bude Ipah orang kaya, lebih kaya dari orang tuaku, gumamku dalam hati. Setelah orang tuaku memencet bel rumahnya, keluarlah seorang wanita yang umurnya kira-kira 45 tahun. Orangnya masih sangat terlihat cantik sekali, dengan berpakaian rapi, rambut diikat ke atas. Ya ampun, kalian tuh, Bambang Mbak Nur, sapa wanita itu. Iya Mbak Ipah, jawab ayahku. Ternyata wanita itu adalah Bude Ipah. Ternyata beda dari bayanganku. Kukira orangnya galak dan jelek, dan ternyata orangnya cantik sekali. Bude Ipah ini adalah istrinya kakak sepupu ayahku. Ayo masuk, ajak Bude Ipah. Lalu kita semua pun masuk, dan dipersilahkan duduk di kursi mewah yang bermotif ukiran. Rumah Bude Ipah yang luas, namun terlihat sangat sepi. Kemudian ayah dan ibuku berbincang-bincang dengan Bude Ipah itu. Saat itu, aku hanya diam dan dengerin obrolan mereka, kemudian ayah memulai pembicaraannya, soal menitipkan aku di rumah Bude Ipah itu. Kemudian Bude Ipah pun dengan senang hati menerimaku, untuk tinggal di rumahnya. Katanya kebetulan bisa untuk menemaninya, karena kebetulan suami Bude Ipah itu sering keluar negeri, serta anak-anak Bude Ipah juga kuliah di luar negeri. Jadi Bude Ipah hanya tinggal bersama 2 pembantunya, dan sopirnya hanya kerja dari pagi sampai sore saja kemudian langsung pulang. Setelah lama mengobrol, lalu aku diantarkan ke kamar yang akan aku tempati di lantai atas. Sambil menaiki tangga, Bude Ipah mengajakku ngobrol. Kamu harus betah tinggal di sini, sampai kamu lulus nanti ya, ucap Bude. Iya Bud, semoga saja, jawabku singkat. Dulu kamu kesini masih kecil ya. Mungkin kamu sudah lupa sama Bude, ucapnya. Iya maaf ya Bude. Siapa namamu? Bude lupa, maklum Bude udah setengah umur. Namaku Joko Bude. Oh iya Joko, ini kamarmu ya, lengkap dengan kamar mandi dalam. Nanti kalau mau makan ke bawah saja ya. Dan nanti, kalau butuh sesuatu tinggal tanya sama pembantu ya, ucap Bude Ipah memberitahuku. Iya Bude, terima kasih, sahutku. Aku tidak banyak tanya sama Bude, karena memang aku belum terbiasa saja sama dia. Kemudian Bude Ipah pamit ke bawah, untuk kembali menemui ibu dan ayahku di bawah. Lalu aku merapikan barang-barangku di kamar yang sangat luas itu. Dan kamarku kebetulan terdapat teras untuk bersantai menghadap ke kolam renang. Aku bakalan betah kalau tinggal di tempat semewah ini. Lalu besoknya aku mulai mendaftarkan diri di universitas di kota Malang. Aku diantarkan oleh sopir Bude Ipah. Namanya Pak Yanto, beliau sangat ramah dan baik karena dilihat dari logat bicaranya yang kalem. Selesai mendaftar aku pun diajak keliling kota Malang sama Pak Yanto. Singkat cerita, sudah 1 bulan aku tinggal di rumah Bude Ipah. Jujur aku sangat merasa nyaman. Dan suatu hari, aku dibuat kaget oleh Bude Ipah. Tanpa sengaja aku melihatnya. Saat itu Bude Ipah berada di dalam kamarnya dengan pintu sedikit terbuka. Apa sengaja dibuka, atau Bude lupa mengunci pintu? Tidak sengaja aku lewat dari depan kamarnya. Aku lihat Bude sedang melakukan hal yang aneh. Jujur aku baru pertama melihat secara langsung wanita seperti itu. Aku penasaran, dan aku mengintip sedikit dari celah pintu yang sedikit terbuka itu. Ternyata Bude Ipah sedang melakukan video call dengan seseorang, sambil melakukan sesuatu pada dirinya. Entah apa yang dia lakukan, aku pun tak tahu.
Lalu aku kembali ke kamarku sambil berjalan, memikirkan tentang hal itu, dan bertanya-tanya dalam batinku. Apa yang dilakukan Bude Ipah tadi? Pertanyaan ini yang masih berputar dalam otakku. Singkat cerita, seminggu kemudian aku baru berani bertanya langsung tentang hal itu kepada Bude He. Sontak dengan kagetnya Bude Ipah, langsung mukanya merah saat mendengar pertanyaanku. Dengan gugup Bude Ipah menjawabnya. Oh itu, Bude lagi teleponan sama Pak De Jarwo, jawabnya. Oh alah, kirain Bude lagi ngapain. Rupanya telepon sama Pak De, sahutku. Tapi dalam batinku aku masih belum percaya kalau itu Pak De Jarwo. Aku yakin sekali itu adalah orang lain, aku akan menyelidiki ini, ucapku dalam hati. Pagi pun sudah menyambut kembali. Aku bergegas mandi dan bersiap untuk masuk kuliah. Kali ini aku berangkat sendiri dengan memakai motor Bude yang sudah dipinjamkan padaku. Baru mau keluar gerbang, aku lihat ada mobil yang parkir di seberang jalan. Dengan kacanya terbuka sedikit dan orang yang di dalam itu melihat ke arah rumah Bude. Lalu aku melaju pelan dan bertanya dalam hati siapa orang itu. Dan saking penasarannya, aku gak jadi masuk kuliah dan berniat mengawasi mobil itu dari jauh. Tiba-tiba aku melihat Bude Ipah keluar dan langsung menuju mobil itu dan langsung masuk. Jelas aku semakin penasaran sama mereka. Aku berniat mengikuti mobil itu. Aku mengikuti dari jauh dan setelah setengah jam perjalanan, mobil itu menuju hotel yang berbintang. Lalu aku menunggu di seberang jalan hotel itu dan sekira 40 menit menunggu, mobil itu pun keluar. Singkatnya mobil itu mampir ke sebuah restoran mewah yang ada di Kota Malang. Bude Ipah pun keluar dari mobil itu. Selanjutnya pria muda yang umurnya jauh dari Bude Ipah. Pria itu lumayan keren dan gagah. Apa mungkin itu rekan bisnisnya Bude, pikirku. Dalam batinku bertanya-tanya, dan apa mungkin selingkuhannya, masih tanda tanya dalam benakku. Lalu aku pun segera pulang ke rumah dan tak jadi kuliah. Malamnya aku bertanya lagi pada Bude Ipah. Bude, tadi aku lihat Bude di restoran bersama seorang anak muda, itu siapa Bude? Maaf ya Bude kalau aku kepo, ucapku pada Bude Ipah. Emang kamu lihat di mana Joko? Bude dari tadi di kantor, mungkin kamu salah lihat kali. Bukannya kamu tadi kuliah? Tanya Bude. Ternyata Bude ngeles jawab pertanyaanku. Pasti ada sesuatu disembunyikan Bude, batinku. Iya tadi aku kuliah, tapi cuma sebentar Bude. Jadinya aku diajak teman-temanku jalan-jalan. Tapi tadi itu mirip Bude sekali loh. Apa mungkin aku salah lihat Bude? Ya mungkin John. Wong tadi Bude ada rapat di kantor. Jawab Bude semakin terlihat jelas bohongnya. Jelas aku tidak percaya sama penjelasan Bude Ipah itu. Lalu aku pamit ke kamar setelah percakapan itu. Lalu aku pura-pura tidur cepat. Tapi sampai kamar, aku akan memastikan kalau Bude itu selingkuh. Jam 12 malam, aku turun kembali menuju depan kamar Bude, dengan pelan aku menuju kamarnya. Dan apa yang terjadi? Aku mendengar suara rintihan dari kamar Bude. Aku terus saja mendengarkan suara itu. Saking penasarannya, aku coba melihat dari jendela di atas pintu dengan memakai meja kecil. Dan apa yang aku lihat itu sama seperti waktu pertama kali aku melihat Bude, tapi kali ini beda. Bude terlihat jelas melakukan sesuatu yang aneh bagiku. Lalu aku kembali ke kamarku lagi dan menunggu besok pagi. Semua ini harus aku bongkar. Aku tidak peduli kalau nanti Bude akan marah padaku. Dan kebetulan besoknya hari Minggu, tidak ada pelajaran kuliah, dan Bude juga tidak masuk kantor. Aku akan menanyakan kembali tentang apa yang aku lihat kemarin. Selamat pagi Bude Ipah yang cantik, sapaku pada Bude yang baru keluar dari kamarnya. Pagi juga Jo, tumben kamu sudah bangun, jawabnya. Ini kan hari Minggu Bude, mau olahraga renang, soalnya nanti mau ada ujian renang. Jadi aku mau latihan di rumah, mumpung ada kolam renangnya. Oh gitu ya, jawab Bude singkat. Hari itu Bude Ipah nampak cantik sekali, walaupun baru bangun tidur. Dan sebelum aku mulai renang, aku langsung menanyakan hal itu pada Bude. Bude, aku mau nanya nih. Bude jawab jujur ya. Kalau Bude gak jujur Bude akan menyesal. Mau nanya apa sih Jo?
Pagi-pagi gini udah bikin Bude penasaran aja. Iya Bude, soalnya pertanyaan ini mengganggu pikiranku. Kita ngomongnya di kamar Bude aja ya, takut nanti Bi Inem dengar. Lalu kami pun masuk ke kamar dan aku mulai bertanya tentang yang semalam Bude lakukan itu. Bude semalam ngapain? Jawab jujur Bude, karena aku melihat semuanya dari jendela. Apa Joko? Jadi kamu mengintip Bude dari jendela? Dan dengan wajah memarah dan malu, akhirnya Bude mengaku itu semua dengan alasan bermacam-macam. Please jangan kasih tahu siapapun tentang hal itu, Bude, mohon Joko. Bude Ipa mulai merayuku agar aku tidak menceritakan ke siapapun tentang hal itu. Dan aku pun bilang oke Bude, tenang saja, ini tidak ada yang tahu kok. Kamu mau minta apa saja, Bude kasih kok Joko, asal kamu bisa jaga rahasia ini. Terlihat wajah Bude nampak takut terhadapku. Bude serius mau ngasih apa saja yang aku minta, tanyaku. Iya Joko, asalkan kamu janji tidak menyebarkan ke siapapun, pintanya. Kemudian aku minta sesuatu pada Bude. Dia sontak kaget dengan permintaanku itu. Kenapa harus itu sih Joko? Tanyanya. Ya aku mau itu Bude. Terserah Bude mau kasih atau tidak. Dan dengan berat hati, Bude Ipah mengabulkan permintaanku itu. Dan semua permintaanku dituruti sama Bude Ipah. Semuanya termasuk yang aneh-aneh haha. Maafkan Joko ya Bude. Joko gak bermaksud apa-apa ya tapi. Karena sudah lihat Bude begitu, iman Joko jadi goyah. Jadinya gak bisa lagi kompromi, ucapku. Iyalah Jok, Bude yang salah, tak seharusnya Bude lakukan itu, ucap Bude dengan nada penyesalan. Tamat, semoga teman-teman terhibur. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya, terima kasih. Setelah semalaman aku dan Mama saling berbagi pengalaman yang cukup melelahkan, tetapi juga sangat mengasihkan, menyenangkan, dan tentunya membahagiakan baik bagiku maupun bagi mamaku. Keesokan paginya, aku duduk di pekarangan belakang yang luas dan hijau itu. Mama memang berasal dari keluarga yang terpandang. Karena ayahnya berdarah biru, sementara ibunya juga seorang wanita yang kaya. Karena itu setelah kakek dan nenekku meninggal, peninggalannya pun cukup banyak. Antara lain, rumah yang ditinggali oleh mama ini adalah rumah gedung antik. Tapi rumah ini tampak kokoh sekali. Rumah peninggalan kakek dan nenek cukup banyak. Tapi karena anaknya pun banyak, maka rumah itu pun dibagi-bagi. Rumah dan tanah yang mama tempati ini adalah jatah untuk mama sendiri. Karena saudara-saudaranya yang 8 orang itu lebih memilih rumah di kota besar. Sementara mama lebih suka tinggal di kota ini. Karena mengingat kakek dan nenekku di masa tua, sampai meninggalnya tinggal di rumah ini. Mama mencintai rumah antik ini, karena tanah di belakangnya cukup luas, hampir 2 hektar. Tanahnya pun sangat subur, sehingga bisa ditanami beraneka pohon buah-buahan. Bisa ditanami sayur mayur pula. Mama pun bisa bebas memelihara ayam kampung, sampai ratusan jumlahnya. Kalau ada sisa-sisa makanan, bisa ditaburkan ke ayam-ayamnya. Bukan cuma itu, di belakang rumah mama, ada kolam ikannya segala. Yang dipelihara adalah ikan yang bisa dikonsumsi, bukan sekedar ikan hias. Ketika aku sedang asyik menaburkan makanan untuk ikan ke kolam itu, terdengar mama memanggilku. Denis, diaman, sahutku sambil menaburkan sisa makanan ikannya ke kolam. Lalu bergegas masuk ke dalam rumah. Ada apa Mam? Tanyaku. Sayang, mama punya nasar atau janji, kata mama sambil memegang bahuku. Bahwa kalau kamu datang ke sini, Mama akan membelikan sebuah mobil bagus. Sekarang lihatlah ke depan. Itu mobil barumu sudah menunggu, ucap Mama. Aku pun segera menengok ke depan rumah. Ternyata benar, sebuah sedan hitam yang semerek dan setipe dengan sedan Mami sudah menungguku di depan. Mama, itu kan sedan mahal Mam, ucapku. Iya sayang, sahut Mama sambil membimbingku berjalan ke perkarangan depan. Di samping mobil baru itu, kuraih mamaku dan membisikinya. Terima kasih Mama, aku tak pernah membayangkan punya mobil sekeren ini, ucapku. Mama mengumpulkan duit hampir setahun untuk membeli mobil ini. Bahkan tiap bulan Mama transfer ke dealer untuk persiapan membeli mobil ini. Bulan lalu sudah lunas, tapi Mama minta jangan dikirimkan dulu, karena kamunya belum datang.
Jelas mama. Berarti mama sudah punya feeling kalau aku mau datang kemari ya? Tanyaku. Iya sayang, feeling seorang ibu tentu saja sangat kuat sayang, jawabnya. Mama sendiri gak punya mobil, kenapa mendahulukan aku? Tanyaku. Kalau mama punya mobil, harus gaji sopir dan sebagainya. Mama kan gak bisa nyetir, gak ngerti mesin dan sebagainya. Nanti malah diakali aja terus sama sopir. Makanya mama mengutamakan kamu, supaya kamu tampil lebih beda nanti. Kamu sudah punya SIM kan? Tanyanya. Ada man, SIM motor punya, SIM mobil juga punya. Kalau di rumah suka pakai mobil papa, ayo kita coba mobilnya, sekarang mam, ajakku. Iya ayolah, mama mengangguk sambil tersenyum ceria. Tak lama kemudian, aku sudah berada di belakang setir sedan hitam itu. Sementara mama sudah duduk di sebelah kiriku. Bagaimana, enak gak mobilnya? Tanya mama setelah aku nyetir lebih dari setengah jam di jalan raya. Sangat-sangat enak sekali mam, tapi dibandingkan dengan hadiah dari mama yang semalam sih, tetap aja enakan yang semalam itu mam, ucapku. Mama menyahut perlahan. Mama juga merasa bahagia sekali semalam itu sayang, sahutnya. Begitulah ternyata, aku bukan hanya mendapatkan sebuah sedan mahal, tapi juga mendapatkan JTH dari mama, yang lainnya yang lebih membahagiakanku selama liburan di rumahnya. Sehingga hari liburanku menjadi hari-hari sibuk dengan acara pendakian terus-menerus bersama mama. Setelah masa liburanku habis, aku pun dengan berat hati harus berpisah dengan mama kandungku. Kalau sewaktu aku ke rumah mamaku itu naik motor, sekarang pulangnya aku mengendarai mobil sedan pemberian mamaku. Mami terheran-heran melihatku pulang dengan sedan hitam yang sama persis dengan sedan miliknya. Hanya warnanya saja yang berbeda. Punya mami berwarna merah, sementara mobilku berwarna hitam. Untungnya garasi kami cukup luas, sehingga meski ada mobil papa dan mobil mami, mobilku tetap bisa masuk dengan leluasa. Bahkan mungkin ditambah satu mobil lagi pun masih muat di garasi kami. Ini mobil siapa Denis? Tanya mami sambil memegang pergelangan tanganku. Mobilku lah mami, ini hadiah dari mama, sahutku. Han, mau dikasih mobil sama mami? Kamu gak mau? Dikasih mobil sama mama kandung tercinta sih mau ya? Ucap mami sambil mencubit perutku. Ini mobil tahu-tahu sudah ada di depan rumah. Mama gak pernah bilang-bilang sebelumnya. Mami sayang, kataku sambil berusaha merayunya. Guys, papa ada ya mam? Tanyaku. Ada, lagi tidur, sahut mami sambil menuntunku ke dalam kamarku. Sini dulu, ada yang mau mami bicarakan, kata mami. Begitu berada di dalam kamarku, mami menutup dan menguncikan pintu kamarku, lalu mengajak duduk berdampingan. Ada apa mam? Kok kelihatan ceria sekali? Tanyaku. Tadinya kita takut akan ketahuan papa kan, apa yang telah kita lakukan. Tapi sekarang, justru papa yang nyuruh mami agar diberi buah sama kamu sayang, ucap mami. Mami serius? Tanyaku. Sangat serius sayang, jawabnya. Kok bisa begitu? Tanyaku heran. Begini ceritanya, awalnya papa yang nanya Mamin, apa cita-cita mami yang belum kesampaian. Mami jujur saja menjawab, bahwa mami ingin punya momongan don, kata mami. Terus, tanyaku. Awalnya papa kelihatan bingung, tapi akhirnya papa kamu bilang, bahwa dokter sudah bilang kalau papa sulit untuk mendapatkan momongan lagi. Karena itu, papa nyuruh mami minta bantuan kamu, supaya bersedia demikian mami, ucap mami. Tanpa diminta pun, aku sudah seringkan sama mami, sahutku. Iya, tapi papa kan belum tahu kalau kita sudah mendahului sarannya itu, ucapnya. Kira-kira saran papa itu diucapkan dengan hati yang ikhlas gak ya mam? Tanyaku. Sangat bersemangat. Bukan lagi ikhlas lagi, malah dia sudah gak sabaran. Nyuruh mami telepon kamu supaya cepat pulang. Tapi mami kan kasihan. Karena kamu sedang menjumpai ibu kandungmu yang sudah 9 tahun tidak berjumpa. Makanya mami minta papa bersabar menunggu sampai kamu pulang tanpa diburu-buru. Jelas mami. Aku cuma mengangguk-angguk dengan perasaan masih bingung dengan kabar baik itu. Nah itu kedengarannya papa sudah bangun, nanti kalau ditanya. Bilang saja kita belum pernah ngapa-ngapain ya, tapi setelah ada restu dari papa, kita bisa melaksanakannya sesuka hati kapan dan dimanapun. Bahkan pada waktu ada papa di rumah pun, kita masih bisa. Gimana, kamu senang? Ucap mami.
Senang sekali, Mam. Baiklah, aku mau mandi dulu ya, Mami, ucapku. Iya, cepetan membiunya, karena papa nanti sore akan terbang keluar kota. Jadi kita bebas mau melakukan apapun, ucap Mami. Iya, Mam, sahutku. Nanti papa pasti manggil kamu sayang, ucapnya. Iya, Mang, sahutku sambil melangkah masuk ke dalam kamar Mam Liu. Saat aku mamlihui, terawanganku melayang-layang tak menentu. Tentang mamah yang begitu menyayangiku, sehingga apapun yang kuinginkan selalu dikabulkannya, termasuk memberikan mobil dan miliknya yang paling berharga, yang selama ini dijaganya. Juga tentang berita yang barusan ku dengar dari Mamis, tentang keinginan papa yang terasa aneh bagiku. Setelah mambiul, aku keluar dari kamar mambiul. Ternyata papa sudah berada di dalam kamarku, sedang duduk di sofa. Bagaimana keadaan mamamu, Denis? Sehat? Tanya papa. Sehat, Pak. Malah jadi lebih gemuk daripada dahulu, jawabku. Syukurlah, kalau sehat sih. Sini sebentar, Denis. Papa mau ngomong sebentar, ucapnya. Iya, Pak. Sebentar aku ganti baju dulu, sahutku sambil buru-buru mengenakan baju dan celam dua piyamaku. Kemudian menyisir sebentar dan melangkah ke arah sofa yang sedang diduduki oleh papa. Setelah mencium tangan papa, aku pun duduk di sampingnya. Kamu dibeli mobil mahal sama mamamu? Tanyanya. Iya, mobil itu tahu-tahu sudah ada di depan rumah mama. Katanya sih mama punya janji untuk menghadiahkan mobil itu kalau aku datang menjumpainya, jawabku. Ya syukurlah, kalau bisa membelikan mobil mahal begitu. Berarti mamamu tidak kekurangan setelah hidup sendiri, ucapnya. Papa lalu terdiam sejenak. Lalu berkata sambil memegang bahuku. Oh iya, papa mau minta tolong sama kamu, Denis. Minta tolong apa, Pak? Tanyaku. Kamu kan sudah 18 tahun. Mamih kamu itu penguin punya keturunan. Sedangkan papa sudah diperiksa ke dokter. Hasilnya sangat mengecewakan. Jadi takkan bisa memberi buah lagi, ucapnya. Papa terdiam lagi sesaat. Lalu melanjutkan dengan suara setengah berbisik. Papa takut, kalau keinginan mamih tidak tercapai, lama-lama bisa minta cerai nanti sama papa. Iya, Pak, seorang wanita yang sudah bersuami, tentu saja punya keinginan menjadi seorang ibu, sahutku. Nah, kamu kan sudah jadi mahasiswa, tentu kamu bisa menganalisa keadaan ini. Jadi setelah papa pikirkan matang-matang, papa hanya punya satu tumpuan harapan, yakni dirimu, Denis, ucapnya. Apa yang bisa kulakukan untuk membantu papa? Tanyaku. Papa ingin agar kamu mewakili papa untuk berikan buah ke mami. Tapi Pak, itu berarti aku harus itu, tanyaku. Harus menemani mami serajin mungkin, agar dia bisa segera bisa mendapatkan momongan. Jelas papa, aku tertunduk sejenak lalu bertanya. Memangnya papa gak cemburu kalau aku melakukan tugas dari papa itu, tanyaku. Tidak, papa menggeleng sambil tersenyum. Kamu kan anak papa. DNA kamu pasti identik dengan DNA papa, karena kamu adalah darah daging papa, ucapnya. Aku tidak langsung setuju, karena ada perasaan kurang nyaman juga di dalam hatiku. Bisa kan, papa menepuk bahuku. Bisa kamu membantu papa dalam masalah yang satu ini, ucapnya. Aku menatap mata papa, lalu mengangguk perlahan. Demi papa, aku mau mencoba untuk melakukannya. Tapi, papa sudah beneran yakin kalau mami juga mau sama bantuanku? Tanyaku pura-pura. Sudah mau, masa dikasih anak muda setampan kamu gak mau? Ucap papa malah ketawa ditahan-tahan. Iya deh, Pak, hitung-hitung sekalian belajar saja sama mami ya, Pak, ucapku. Nah gitu dong, sekarang perasaan papa langsung plong, Denis. Lakukanlah dengan tenang ya, jangan punya perasaan ini itu. Konsentrasi saja pada mami yang ingin punya keturunan. Kamu pasti bisa. Tapi ingat ya, semua itu rahasia kita dengan mami saja. Kedua kakakmu juga jangan sampai tahu, ucapnya. Siap, Pak, jawabku. Papa tersenyum sambil menepuk-nepuk bahuku. Ya sudah, papa mau terbang keluar kota nanti sore. Sekarang mau siap-siap dulu, ucapnya. Iya, Pak, jawabku. Lakukanlah tugas rahasiamu dengan baik, bahagiakan hati mami sebisamu, ucapnya. Siap, Pak, jawabku. Papa pun keluar dari kamarku setelah panjang lebar menjelaskan rencananya itu. Aku pun keluar menuju dapur, minta dibikinin kopi pahit sama Bicaca.
pembantu yang sudah bertahun-tahun bekerja di rumah ini. Jam 1, sebuah mobil perusahaan datang untuk menjemput dan akan menghantarkan papa ke bandara. Aku dan mama mengantarkan kepergian papa sampai pintu gerbang. Setelah mobil perusahaan yang akan mengantarkan papa, mami mengajakku ke dalam Hammernya. Setelah berada di dalam Hammer, mami memegang pergelangan tanganku sambil berkata, "Mami ingin dong dibawa jalan-jalan dengan mobil baru itu, tapi nanti malam aja. Sekarang sih obatin dulu kangen mami sama kamu." "Iya mam, 2 minggu gak lihat mami, rasanya rindu banget," sahutku. "Iya sayang, apalagi mami," ucapnya. "Sekarang kita bisa mengerjakannya dengan tenang ya mam, tanpa rasa takut ketahuan papa lagi," ucapku. "Iya, tapi jangan sampai ketahuan sama Bi Caca juga, nanti dia bisa bocorin rahasia keluar." "Tentu aja mam, tadi papa juga sudah mewanti-wanti bahwa kita harus merahasiakan ini semua. Teh Susi dan Teh Nindi juga jangan sampai tahu," ucapku, tapi diam-diam aku mendadak teringat sesuatu yang pernah terjadi tanpa sepengetahuan mami. Dan aku masih ingat semuanya sebelum aku mendapat libur panjang dan pergi ke rumah mamaku. Papa dan mami waktu itu berada di kampung mami. Katanya sih mau menikahkan adik mami di kampungnya. Pada saat itulah, sepulang kuliah, aku memanggil Bi Caca. "Bi, bisa pijat gak?" tanyaku. "Sedikit-sedikit bisa sih Del," sahut Bi Caca. "Memang Den Denis mau dipinjol?" tanyanya. "Iya Bi, pegel-pegel kaki dan pinggangku Bi," jawabku. "Iya entar dulu ya, Bibi mau cucu tangan dulu ya," sahutnya. "Iya, aku tunggu di Hammer ya Bi," ucapku. "Iya Den," jawabnya. Kemudian aku masuk lagi ke dalam Hammerku. Tak lama kemudian, Bi Caca masuk ke dalam Hammerku. "Mau pakai minyak gosok Den?" tanyanya. "Jangan Bi, nanti aku berminyak, pakai tangan aja," jawabku. Lalu Bi Caca pun mulai melakukan apa yang aku suruh itu. "Kalau ada ibu mah, mungkin saya gak disuruh seperti ini ya Den," kata Bi Caca sambil menahan tawanya. Aku kaget mendengar ucapan Bi Caca itu. Apa maksudnya? Apakah dia menyindirku atau asalnya plus ngomong aja? "Maksud Bi Caca?" tanyaku. "Iya Den, ibu memang sangat baik ya sama Den Denis," ucapnya. "Sangat baik gimana?" tanyaku. "Gak pernah marahin." Bi Caca menahan tawanya lagi. "Waduh, jangan-jangan dia sudah tahu kalau aku suka dengan mami. Lalu aku harus bilang apa?" Aku malah tak berani menanggapinya, karena takut masalahnya jadi melebar kemana-mana. Terus bagaimana kalau dia menyebar gosip ke pembantu tetangga yang suka pada ngerumpi di pinggir jalan? Aku harus berusaha meredam segala kemungkinan di kemudian hari. Aku pun langsung memindahkan topik pembicaraan. "Bi Caca ini statusnya janda apa punya suami?" tanyaku. "Punya suami Den, tapi ketemunya juga cuma 2 tahun sekali," jawabnya. "Loh kok bisa?" tanyaku. "Suami saya bekerja di luar negeri Den, pulang setahun sekali aja gak bisa, karena gajinya sedikit. Tapi belakangan ini saya dengar kabar bahwa dia sudah menikah lagi dengan TKW yang kerja di sana juga. Gak tau lah, saya pusing kalau mikirin suami. Makanya saya bekerja di sini juga, karena butuh duit untuk keluarga," jelasnya. "Punya buah hati berapa?" tanyaku sambil berbalik. "Cuma seorang Den," jawabnya. "Terus sama siapa dia itu sekarang?" tanyaku sambil mengamati Bi Caca. Sekilas terlihat sesuatu yang luar biasa pada Bi Caca. Spontan anganku melayang berandai-andai kalau saja dapat kesempatan darinya. Sehingga aku pun nekat untuk membuat Bi Caca terbawa suasana yang ada saat itu. Bi Caca mendadak tampak semangat melihat gelagat dariku itu. "Bi Caca," panggilku pelan. Karena dia tahu maksudku, Bi Caca pun berkata, "Memangnya Den Denis berkenan dengan saya?" tanyanya. "Iya Bi, kenapa tidak?" sahutku singkat. "Sekarang Den?" tanyanya seperti belum yakin pada ucapanku. "Tahun depan," sahutku. "Ya sekarang lah," kataku lagi. Dan tanpa banyak tanya lagi, Bi Caca pun bersiap untuk mengarahkan segala kemampuan dan pengalamannya selama ini. Bi Caca memang suka berdandan. Pembantu zaman sekarang beda dengan di zaman dahulu. Seperti Bi Caca itu, rambut pun dikat dengan warna kecoklatan. Bi Caca memang tidak cantik, tapi manis. Sesuai dengan warna kulitnya yang hitam manis.
Tapi jujur, baru kali ini aku memperhatikan beberapa kelebihannya itu. Bicaca tak kelihatan ragu lagi setelah tahu dengan keseriusanku. Awalnya semua itu aku lakukan untuk membuat Bicaca menjaga rahasia antara aku dan Mami. Tetapi setelah semuanya berjalan, aku memang terbawa suasana juga, sehingga aku pun dengan penuh semangat mengikuti perjalanan Bicaca untuk menuju puncak nan indah itu. Aku merasa seolah bermimpi, karena mengalami hal yang tak pernah aku bayangkan sebelumnya ini. Dan ternyata Bicaca sangat pintar membuatku senang, sehingga tidak hanya sekali saja semuanya itu terjadi. Bahkan keesokan paginya, sebelum Bicaca keluar dari hamerku, aku memintanya sekali lagi. Mungkin inilah petualanganku yang paling nyeleneh, tapi sangat indah buatku kenang pada hari-hari berikutnya. Kok malah melamun, tegur Mami membuyarkan terawangan tentang segala yang telah terjadi antara Bicaca dengan diriku itu. Bahwa beberapa hari sebelum aku berangkat ke rumah Mama, aku sempat berpetualang dengan Bicaca. Dan kini di depan mataku, Mami sudah dalam keadaan siap untuk menjalankan semua rencana yang telah diaturnya bersama papaku. Dan beberapa saat kemudian, aku sudah kembali saling membantu mengayuh dayung untuk secepatnya sampai di tengah lautan nan indah. Dengan segenap perasaanku tentunya, karena kali ini ada tujuan penting, agar aku bisa membantu Mami mendapatkan impiannya. Apakah berhasil aku menjalankan tugas besar yang diberikan oleh papaku? Bersambung, lanjut ke episode selanjutnya. Sampai berjumpa, terima kasih.